Selamat datang di CT Program. Saat ini Anda akan mempelajari divergence, sebuah metode yang akan menggunakan momentum atau indikator, khususnya oscillator, yang akan membantu Anda di dalam menentukan apakah tren ini tendensinya akan berlanjut terus atau dia akan beristirahat sebentar. Ya, jadi divergence ini penyimpangan. Penyimpangan ini yang dimaksud di sini adalah apabila pergerakan harga saat ini sedang naik dan kemudian proses kenaikannya itu atau proses penurunan mungkin pada saat dia sedang turun itu harus terhenti, biasanya akan dibaca terlebih dahulu oleh divergence ya. Tetapi ingat sekali lagi bahwa divergence bukan merupakan satu-satunya yang bisa Anda perhatikan lalu Anda melupakan semuanya. Tidak. Dengan menggunakan divergence ini Anda akan menjadi lebih aware terhadap kemungkinan terjadinya turning point dari sebuah tren ya. Dan sebagai filosofi, contohnya begini, kadang-kadang anak kecil tuh kalau misalnya dia berolahraga atau bermain, dia tuh nggak pernah tahu kalau dirinya tuh capek. Biasanya yang tahu dia capek itu adalah sekelilingnya. Sometimes anak kecil tuh walaupun dia capek, dia tidak menyadari sampai suatu ketika dia tiba-tiba jatuh ya, karena dia terlalu capek misalnya. Nah ini juga yang akan terjadi pada pergerakan harga ya. Harga itu cenderung dia akan terus bergerak seakan-akan dia menguat, tapi sebenarnya di dalamnya ini sudah mulai menunjukkan adanya kerapuhan, dan kerapuhan itu mulai terlihat lalu kemudian harga itu berbalik arah secara tiba-tiba ya. Adapun pembalikan arah secara tiba-tiba juga belum tentu karena ada divergence, tetapi mostly pembalikan arah secara global atau pembentukan kepala cangkul baru bisa muncul apabila nanti akan terlihat adanya divergence ya. Itu adalah penyimpangan. Dan ini akan membantu kita di dalam entry teknik juga nantinya. So, the momentum divergence is the best tool to identify potential trend change or continuation. Potential trend change atau continuation. Ya, kalau misalnya sudah muncul kepala cangkul, yakin nggak sih akan bisa naik lagi seperti pergerakan gold yang lalu? Kita sudah lihat bahwa dia kebentuk kepala cangkul dan kita yakin selama dia masih di atas moving average, dia masih bisa naik ke atas, dan lalu akhirnya kita mengambil satu posisi untuk tetap maintain buy waktu itu ya, dan akhirnya dia naik itu karena adanya hidden bullish divergence ya. Sebuah pergerakan divergence untuk melihat kemungkinan adanya continuation trend. With divergence, traders could anticipate the trend reversal or continuation earlier. Divergence will confirm the price action hypothesis and provide a high accuracy analysis of the future price movement. Dow teori mengatakan bahwa trend will remain until the unbalanced force appears ya, and turn the trend direction oppositely. Momentum divergence ini bisa menjadi salah satu gambaran tentang pembalikan arah harga tersebut. Jadi sebagai bukti definitif signal itu sudah terbentuk. Selain transisi, divergence ini akan dipakai. Ada dua jenis divergence. Yang pertama adalah regular atau negative divergence, yang berikutnya adalah positif atau hidden divergence. Kedua-duanya menggunakan oscillator indicator. Anda bisa gunakan stochastic, Anda bisa gunakan RSI, Anda bisa gunakan Williams dan seterusnya. Yang jelas ini adalah oscillator, tetapi personally saya menggunakan stochastic lebih banyak. Trader should not use momentum divergence to predict the trend direction, since the divergence might only signals a price reversal. Secondary reaction, not a big trend change. Jadi sometimes pembalikan arah itu hanya berupa dalam bentuk kepala cangkul ya, secondary reaction-nya terkadang. Nah ini harus kita amati juga, jangan sampai kita terjebak. Pokoknya kalau ada divergence dia harus berbalik arah, tidak selalu ya. Tetapi mostly adanya pembalikan arah itu yang ada di divergence juga pembentukan secondary reaction-nya. Ini indikator yang sudah kita bahas yang lalu. Sekarang kita langsung masuk saja kepada divergence ya. Jadi Anda bisa melihat kembali di video tentang indikator. Okay? Divergence is the key concept behind many signals for oscillator. Itu prinsipnya ya. Okay. Jadi kebanyakan sinyal-sinyal dari robot, oscillator, dan seterusnya itu dibangun berdasarkan divergence. Divergences can serve as a warning that the trend is about to change or set up a buy or sell signal.
There are two types of divergence. Yang pertama adalah positif atau hidden divergence, yang kedua adalah negative divergence atau regular ya. In its most basic form, a positive divergence itu pada saat indicator advances and the underlying security declines. Negative divergence occurs when the indicator declines and underlying securities advances ya. Jadi kebalikan, kalau negative divergence itu misalnya harga higher peak tapi indikatornya lower peak, harga lower trough indikatornya higher trough, itu adalah yang negative divergence. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Nah, kita lihat saja langsung. Ada bullish divergence, ini artinya tanda-tanda bahwa pelemahan itu sudah mulai berakhir dan kemudian akan membentuk penguatan lanjutan, itu akan menjadi bullish divergence ya. Dan di sini adalah price develop lower trough formation dalam negative divergence, kemudian momentum higher trough formation. Kalau bearish divergence, peaknya lebih tinggi, tetapi indikatornya peaknya lebih rendah. Ya, ini contohnya. Jadi pada saat lower low atau lower trough di sini, indikatornya higher trough. Kemudian ini higher peak, ininya lower peak. Oke, ini yang terjadi di divergence. Jadi pada saat Anda melihat seperti ini, oke, ini ada false break. False break disertai bearish divergence, ini akan sangat powerful. Kemudian double top disertai divergence juga sangat powerful. Ini yang bisa kita amati ya. Jadi nanti kemudian kombinasinya adalah pattern, misalnya rising wedge pattern disertai dengan divergence. Wah, itu akan menjadi powerful. Kemudian ascending broadening wedge dengan divergence juga akan menjadi powerful. Itu yang menjadi senjata kita nantinya. Sehingga Anda harus menguasai teori divergence ini dengan baik, karena ini merupakan senjata khususnya nanti di gold market juga demikian ya. Negative divergence, basic entry point-nya adalah terjadinya false break di trouble maker bar, kita masuk selama ini ada divergence, stop loss-nya di bawah. Untuk market yang kurang volatile misalnya seperti stocks market, ini sangat berguna, apalagi kalau Anda melihat ada saham yang turun terus, kemudian weekly-nya ada bullish divergence, itu biasanya akan memberi Anda return 20-30%. It's proven, semua menggunakan divergence, hanya saja orang-orang kurang jeli biasanya, dan sometimes kalau divergence-nya bermasalah mereka meninggalkan. Tetapi apabila Anda setia pada divergence ya, baik di stocks ataupun di futures, pada akhirnya Anda akan mendapatkan satu referensi gambaran yang sangat clear tentang harga ya. Di stocks itu coba Anda bisa lihat pada saat market sedang crash, kemudian matahari sekarang katakan berada di Leo, Virgo, terus kemudian dia masuk ke Libra. Pada saat dia mau recover, itu akan muncul gambar-gambar yang sangat jelas bahwa divergence itu akan muncul di mana-mana. Demikian juga pada saat harga menembus peak-peak baru, dan kalau Anda lihat munculnya bearish divergence, itu juga akan membuat kita sadar ya bahwa pembalikan arah akan segera terjadi. Misalnya di indeks saham kita ya, turun, kemudian di sininya ada divergence, dan divergence itu lower trough, tetapi sometimes di sini ada lower trough lagi. Ini bisa menjadi 3 kali ya, bisa menjadi 3 kali, dan trend change akhirnya from bearish to bullish ya. Jadi ini yang disebut dengan triple divergence, itu bisa terjadi. Dia tidak langsung berbalik, tetapi mostly dia setelah itu akan menunjukkan pembalikan arah. Nah, otomatis harus kita cari juga patternnya apa gitu ya, sehingga cukup clear nantinya. Kemudian ini bearish example, dia higher peak, kemudian di sini lower peak, kemudian tiba-tiba dia down cukup signifikan ya. Ini juga bisa menjadi satu gambaran yang penting sekali untuk Anda perhatikan. Kemudian kita sekarang bicara tentang positive divergence. Kalau tadi negative divergence, kita melihat harga lower trough, kemudian indikatornya higher trough, kemudian kalau harga atau higher peak, indikator atau stokastiknya peaknya lebih rendah, lower peak. Kalau ini sekarang kebalik, bullish divergence, indikatornya apa? Sama harganya berubah. Jadi kalau price-nya higher trough misalnya, justru indikatornya indikatornya menjadi lower trough. Demikian juga bearish ya, ini continuation. Perhatikan, harga higher trough, ininya lower trough.
Ini lower, ininya higher. Jadi kebalikan. Ya. Dan ini cukup strong. Ini biasanya di stocks BBRI kemudian IHSG ini sangat menjadi satu gambaran. Kita pingin tahu ini kepala cangkulnya bisa lanjut atau enggak. Stokastiknya turun, cukup dalam turun ya kan, misalnya. Ya, ini peak. Nah, trough ketemu trough, jadi dia lower, dan ini akan menjadi satu positif sinyal bahwa ini bisa ditendang naik ke atas ya. Ini contohnya. Entry-nya bisa pakai teknik cangkul untuk entry di sini. Ini contoh di BBRI. Lower ya. Ininya lower. Dan dia continue. Jadi menarik nih, kalau dia bikin kepala cangkul kayak gini dan kemudian ininya lebih rendah. Perhatikan, ini nanti kalau kita sudah belajar sampai ngitung time, ini kehitung ini tanggal berapa berhenti di sininya, kemudian siklusnya apa, astronya ya. Ini akan kelihatan ini nanti. Ini ada trapping nih. Lower trough, higher peak, higher trough, tembus, dia tembus ke bawah, langsung rally lagi ke atas ya. Kemudian ini bearish example di gold, dia lower peak, ininya lebih tinggi, bearish continuous. Ini kondisi market yang sedang enak sekali ya. Nggak aneh-aneh pergerakannya dan semuanya sesuai, dia urut dengan aturan mainnya. Nah, kemudian kita mengenal ada rasio 0,666 ya. Seperti kita tahu di Holy Bible, kalau Anda membuka Bible, di situ diceritakan tentang angka 666. Dan kita percaya bahwa ini ada hubungan, sebenarnya rasio 2/3 ini memiliki korelasi yang cukup bagus kepada market. Dan kalau Anda perhatikan, saat terjadi divergence negatif ya, misalnya terjadi divergence negatif, harga kemudian break. Nah, pada saat setelah ada divergence, biasanya efeknya dia kepala cangkulnya akan berhenti di 66%, lalu naik. Demikian juga di sini. Setelah dia higher peak, ya, dia turun, dia membuat di sini 66%, lalu dia turun. Oke. Perhatikan. Di sini bullish divergence, kemudian dia turun sampai 66%, ini adalah buy area, dan kemudian dia naik. Biasanya itu dapatnya ujung sekali. Sehingga kalau kita bisa lihat terjadi higher peak 2 kali biasanya, ya. Higher peak 2 kali kayak begini. Kemudian dia turun, lalu naik lagi, ini berhenti di 66. Ini adalah time to exit. Ya. Dan khususnya apalagi kalau dia sudah higher peak kemudian dia lower trough ditembus, ini udah very strong indication bahwa ada opportunity yang cukup baik untuk kita sell ya. Exit gimana caranya? So core of divergence, kita sangat penting sekali untuk mengetahui divergence ini untuk bisa predict the future price movement, karena ini akan menjadi satu supplementary daripada peta pergerakan harga itu sendiri ya, baik di dalam futures atau stocks. Anda akan sangat terbantu nantinya. Oke, kita akan lihat contoh-contohnya. Jadi pada dasarnya ini adalah pelengkap dari price action analysis yang sudah Anda miliki. Kita random ya. Yang pertama adalah selalu kita lihat, oke, ini adalah higher, ini tembus kan. Orang mengira ini impulsif misalnya. Tetapi dari poin dia peak yang ada di sini, kemudian sampai peak yang ada di sini, Anda perhatikan. Secara keseluruhan, ini lower semua, lower peak. Dan ini sudah berkali-kali lower peak. Begitu dia break, itu lower peak yang di sini menunjukkan sebenarnya dia ini udah capek. Dan ini terjadi. Kemudian pada saat dia turun pertama kali di sini, ini bottom sekali di bawah. Dan ini waktu dia turun kedua kali, ini tidak mampu ke bawah, ini menjadi bullish divergence ya, ini cukup ekstrim, sehingga setelah dia menyentuh ini, dia langsung rally lagi. Nah ini kalau Anda bisa menghitung Fibonacci nya, ini ketemu 362 ya, exactly 362 dia kena dan balik ya. Ingat, tidak semua ada bullish divergence untuk pembalikan arah, tetapi apabila itu muncul, kita mendapatkan satu gambaran yang reliable untuk kita amati. Contoh sekarang, ini higher peak, tetapi di sini menawarkan sebuah bearish divergence. Artinya apa?
bisa jadi dia masih naik lagi, tetapi kalau sudah sampai ada bearish divergence seperti ini dan kita lihat patternnya apa kemungkinan besar, ya ini bisa jadi sebuah rising wedge yang belum jadi. Artinya sebuah kenaikan yang ada di sini ini tidak lama lagi, bisa jadi dia nanti break lagi di sini lalu turun, atau dia benar-benar akan berhenti di area 66% ya. Nah, ini akan menjadi sebuah persiapan buat kita untuk bikin roadmap dan memanfaatkan entry-nya. Oke. Setelah dia jatuh nanti, apakah Anda mau masuk di sini ataukah nanti menggunakan money magnet misalnya setelah dynamic support resistance maksudnya. Setelah dia turun di sini ya, terus kemudian dia rebound ke area moving average-nya dan seterusnya, itu kan bisa dimanfaatkan ya. Terus kita coba cari lagi. Ini pergerakan cukup ekstrim dari gold ya. Oke, ini cukup berbahaya. Dia ada bullish divergence, tetapi dia tembus, dan waktu dia tembus ke sini, pola penembusan yang terakhir ini mematahkan ya. Jadi bisa diamati. Ya. Dia memang ada bullish divergence di sini. Nah, 66%-nya nampaknya berhenti waktu ini. Ini yang tidak saya sadari tadi. Sehingga pas di 66% ini dia kembali naik ya. Ini cukup ekstrim dan saya tidak sadari, saya miss di bagian ini bahwa dia sebelumnya ada bullish divergence dan kemudian sempat naik. Waktu dia turun seperti ini harusnya kita jaga-jaga. Harusnya dia lanjutkan turun di sini kan. Tetapi ini ada bullish divergence, dia berhenti benar di 66. Makanya kita harus selalu jaga pada saat kita mau lagi short selling di sini, dan ketika ada bullish divergence, yang harus kita jaga itu adalah 78 sampai 66%-nya bagian dari sini, karena takutnya ini malah jadi kepala cangkul dan kemudian dia balik naik. Ini yang mengerikannya di situ. Apalagi sekarang gold sedang bermain dalam range yang luar biasa besar ya. Sekali tarikan 150 ini berat sekali. Ya. Tapi ini bisa menjadi satu gambaran buat Anda. Nah, perlu Anda ketahui perbedaan antara bullish divergence dan bearish divergence ya. Kalau bullish divergence biasanya dia ada kaki-kaki keempat. Jadi misalnya dia sudah bikin 3 kaki, nanti dia akan memberikan satu penurunan seperti ini kayak bonus di terakhirnya. Seakan-akan dia tidak jadi, misalnya ini aja turun sampai 70 pips kan, 60 pips. Kemudian dia balik naik lagi. Ya. Seakan-akan itu tidak jadi naik, tetapi ternyata naik ya. Nah, yang model-model semacam ini akan sangat sulit biasanya kalau bullish divergence, tetapi kalau bearish divergence tidak. Dan itu sangat berguna. Anda bisa lihat ini, gold waktu naik di sini, saya yakin ini tidak akan ditembus lagi nih. Ini kenaikannya udah selesai karena jarak peak ke peaknya sudah jauh sekali, dan kemudian di sini Anda lihat ini ada bearish divergence ya. Coba perhatikan, ini akan sangat susah dia mencapai level ini karena ini kenaikannya udah sangat-sangat tinggi sekali. Stokastik waktu naik di sini ekstrim, bahkan waktu harga naik sampai segini pun dia tidak mampu lagi naik. Yang mungkin terjadi adalah ini naik sampai 66% sesuai teori. Dan di situ ada gap maksimal. Kemudian apa yang terjadi di situ? Head and shoulder besar ya. Nah, ini semua kan skenario-nya bisa kita temukan pada saat kita melihat adanya divergence. Ini very possible untuk terjadi. Ini peaknya jauh, ini turunnya udah dalam, nggak bisa turunnya sangat mepet sama sini. Maka ini bisa digaris ini sebenarnya. Sorry. Dimulai dari pemahaman divergence terlebih dahulu. Coba Anda lihat, lawan daripada divergence itu adalah convergence. Jadi lawan daripada divergence adalah convergence. Pada saat dia higher peak semuanya dan indikatornya tidak ada lower tetapi makin higher ya, biasanya dia akan lanjut naik. Kemudian kita lihat
Misalnya ini. Sekarang kita bicara yang hidden ya. Oke, itu adalah higher trough. Waktu itu kita menggambarkan ini sebagai cangkul. Kemudian ininya lebih rendah waktu itu kan. Maka akan satu kali shoot lagi. Demikian juga ini. Ini lower, ininya higher. Ini akan ada satu kenaikan. Apakah tembus ini? Belum tentu, tetapi dia sudah naik ya, karena ini adanya divergence bearish ketemu hidden bullish divergence. Bisa jadi akan sideways atau membentuk head and shoulder dulu, ini right shoulder, dan kemudian baru dihempaskan ke bawah. Ini bisa terjadi. Ini penting untuk Anda ketahui ya. Sekarang ada tricky questions, ada tricky case. Divergence in multiple time frame. Sering kali orang akan terjebak di sini. Yang pertama, katakan di H4 ada bear divergence. Kemudian kedua, di H1 ada bull divergence. Ini mau ngikut yang mana? Mau turun atau mau naik? Selalu orang berpikir begitu. Jawabannya adalah harga akan naik dulu, mengikuti H1 bullish divergence untuk menggenapi false break di H4 dan kemudian menjalani pelemahan akibat bearish divergence di H4. Ini harus kita pahami. Misal di H4 ini, oke, misalnya di sini ada bearish divergence, misalnya kita menemukan itu bearish divergence. Lalu kemudian, tentunya ini belum kejadian ya. Ini misalnya ini belum kejadian, berarti belum nyampe ke situ. Nah, ini kira-kira sampai di sini deh. Waktu harga sudah tembus ini, indikatornya pasti kelihatan. Kalau dia lebih rendah itu kelihatan. Tetapi di H1-nya, mungkin Anda melihat di dalam perjalanannya, di dalam area ini, Anda akan melihat terjadinya bullish divergence di sela-sela itu. Ini mau ikut yang mana? Yang benar adalah ini akan naik dulu untuk menggenapi perjalanan ini, baru dia akan turun mengikuti divergence-nya ya. Sekarang coba kita lihat. Siapa tahu kita bisa ketemu contoh di area ini. Ya, let's say Anda menemukan ada hidden bullish divergence deh misalnya ya. Ada hidden bullish divergence di sini. Lalu Anda bertanya, Pak, gimana? H4-nya ini potensinya terjadi bearish divergence, tetapi kenapa di M30-nya bullish hidden? Ya, dia akan naik dulu, mencapai dia punya target, kemudian dia dihempaskan ke bawah untuk menggenapi H4-nya. Itu bisa terjadi juga. Ya, jadi harus kita waspadai. Paham ya? Terjadinya dua jenis divergence yang berbeda, maksudnya bukan saling berlawanan, tetapi justru akan memberikan kesempatan untuk memang naik dulu dan menggenapi yang besar. Sekarang, yang menarik, apabila terjadi divergence, bullish divergence, tetapi ada transisi, transisinya adalah bearish, yang mana yang akan ikut? Jawabannya adalah divergence jalan duluan dan efek dari divergence itu akan mendukung transisinya. Ya, akan selalu seperti itu. Jadi kalau one day nanti Anda akan ketemu divergence itu bertemu dengan transisi, transisinya bearish tetapi divergence-nya bullish, harga akan naik dulu. Kemudian baru dihempaskan dengan transisinya. Ini yang paling penting untuk Anda ketahui. Oke. Jadi itu adalah divergence dan Anda bisa menemukan banyak hal, khususnya misalnya di weekly ya. Anda ketemu C-pin. Waktu kita dapat banyak dari C-pin, apa yang terjadi pada saat itu? Mari kita lihat. Adakah divergence? Nah, kalau seperti ini nggak ada divergence nih ya. Dia tidak ada. Kenapa? Karena stokastik yang sebelah sini lebih low. Jadi kenaikan ini tanpa divergence. Nggak selalu. Oke, Garuda Indonesia ada divergence? Ada. It's very clear ada divergence di sini. Dan weekly-nya multiple divergence, lama ya, lama. Tetapi efeknya adalah seperti ini.
Antam. Ini juga ada divergence, hati-hati. Penurunannya udah tidak terlalu dalam. Mulai ya, mulai naik kan. Tinggal kita lihat nanti. Ini kenaikannya smooth ke atas, ini tidak ada divergence, sama-sama naik. Harusnya masih bisa lanjut. Nah, sekarang kan kita tahu kenaikan ini juga nanti harus ada berhentinya dulu, terus kemudian baru naik lagi. Kalau major time frame kita di weekly, berarti ini kita masih bicara tentang kepala cangkulnya. Dia berhenti sampai mana? Dia akan berhenti kurang lebih sampai 395 maybe, atau sampai di sini. Dan waktu dia naik ini nggak kelihatan ada divergence. Nanti ada bisa sambil dilihat ya posisinya Antam, terus kemudian yang sudah berlama-lama turun ya. Orang bertanya tentang Pegas, aman nggak Pegas? Saya tidak melihat ada divergence di sini. Beda nih sama Antam. Ini nggak ada divergence. Lihat, makin turun. Jadi ininya juga nggak ada satu power sama sekali. Tidak ada divergence ya. Dan ingat, kalau kita bilang bullish divergence itu low sama low, selalu low sama low. Ini tidak ada bullish divergence-nya. Kalau bearish divergence, peak sama peak. Kita lihat Bank Mandiri. Bank Mandiri ini waktu turun. Ini ada multiple divergence, banyak sekali divergence-nya. Dan kemudian ini sekarang sedang membentuk transisi. Harapannya masih bisa naik, masih. Misalnya kita nanti menghitung pakai harmonic resistance gitu ya. Di sini ada gap. Maka itu targetnya Bank Mandiri. Kita buka daily-nya. Nah, kita menemukan potential hidden bullish divergence. Ininya higher, ininya lower. Lihat, ininya lower ya. Ininya higher dan akhirnya dia naik lagi. Ini kita temukan di sini. Jadi itu cara makainya. Ya. Jadi itu bisa dipakai dimanapun dan sebagai indikasi berhentinya atau pembalikan arah tren. Ya. Kita sambil menunggu juga, misalnya di dalam formasi seperti ini adakah divergen? Ini nggak ada divergen karena ini up terus ya. Yang paling memungkinkan adalah hidden bearish divergence. Ini peaknya lebih rendah, kemudian ini lebih tinggi. Berarti ada kemungkinan continuation. Begini. Nah, inilah divergence. Enak kita tradingnya sebenarnya, tetapi yang bikin gak enak apabila marketnya swingnya besar-besar. Tetapi saya tetap punya satu confidence bahwa dengan pola yang seperti ini besar chance-nya untuk lanjut turun ya. Model-model seperti ini harusnya minimal dia turun lagi sampai 1207, dan itu pun sudah dari atas ini 100 poin ya. Jadi divergence help. Mau pakai di time frame primary kita atau mau pakai di time frame yang buat entry, bebas sesuai kebutuhan. Pada saat kita melakukan trend analysis terlebih dahulu, pastikan jangan sampai kita kejebak cangkul-cangkul yang kita gambarkan itu nanti malah menjadi bumerang karena kita tidak perhatikan baik-baik. Ternyata ada divergence, itu cukup harus diperhatikan. Misalnya seperti ini, down, dia tidak ada divergence, bukan berarti tidak bisa naik, tetapi lebih cenderung soft dibandingkan kalau ada divergence ya. Mari kita lihat gold secara jangka panjangnya atau jangka besarnya. Perhatikan waktu dia naik di sini, ini juga tidak disertai dengan divergence. Maka ada peluang ini ditembus lagi sekali. Oke. Jadi jangan happy dulu ngelihat dia naik. Memang dia naik dengan seperti ini. Tetapi ini belum selesai. Karena apa? Ini convergence, ini turun lebih dalam. Bisa aja dia lanjut turun lagi. Sehingga jangan terlalu gegabah kita menyatakan bahwa gold akan ke 1400. Secara overall, ya we know ini still bear kan. Katakan pun dia mau jadi bullish, dia harus turun ke critical point-nya, membentuk 1, 2, 3, 4 seperti di trendline itu, baru begini. Ini pun kalau turun udah 1100 lagi, udah angkanya udah mengerikan sekali turunnya ya. Yang kita tidak tahan sebagai trader adalah swingnya yang memang sedang besar. Ini yang membuat masalah.
Jadi misalnya nih stochasticnya perlu di adjust nggak, karena kok kayaknya banyak ini ya turning point yang tidak pas. Nah mungkin kita adjust 855 jadi lebih rapi nih. Sekarang stochasticnya sudah di overbought, dia sudah di area resisten. Di area resisten mana? Ini area support lama ya. Nah, sudah ada di situ. Lalu kita buka monthly. Monthly ini memang ada divergence. Nah, makanya dia naik kan. Tetapi ini kan tetap kembali lagi saya bilang belum selesai. Belum selesainya ini masih ada kepala cangkul yang memang dia harus bayar dulu kan sebelum dia naik lagi. Dan kita tidak melihat sampai segitu jauhnya. Cukup perhatikan sampai di tadi weekly-nya sudah cukup jelas kita ngelihatnya ya. Dan kemudian di H4-nya potential head and shoulder ini perlu diperhatikan. Karena di H4 aja sudah mengerikan. Ini ada triple bearish divergence dan kemudian ininya tinggi sekali ya. Jadi lebih banyak peluangnya gold ini lanjut ke bawah karena banyak juga hutang yang belum dibayar di bawah. Oke, demikianlah ada pemahaman tentang divergence beserta aplikasinya, dan Anda sudah bisa melihat bagaimana kita mulai mengimplementasikan strategi dan kita menunggu terjadinya pembalikan arah atau kelanjutan bearish trend atau pembentukan bearish baru ya, atau bullish baru dari divergence, sehingga munculnya divergence bisa membuat kita lebih berhati-hati di dalam trading. Sukses selalu untuk Anda dan kita akan bertemu di chapter selanjutnya.